Di balik ketidakpahaman yang terjadi antara Aurel dan Alvin, terdapat rasa sakit yang mendalam di hati Aurel. Ia merasa diabaikan oleh ayahnya yang lebih memilih untuk pergi ke apartemen Bella daripada memberikan perhatian pada anaknya. Hal ini memicu konflik dan kesedihan yang mendalam bagi Aurel, yang merasa dikejar-kejar oleh kolektor utang dan merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ketika Aurel berusaha mencari jawaban tentang tuduhan yang ditujukan kepadanya tentang menjadi sugar baby, ia menjelaskan bahwa semua itu berkaitan dengan utang yang menjengkelkan, yang tidak bisa dilunasi tanpa bantuan orang lain, termasuk ayahnya. Emangnya ada ya kelakuan yang lebih... Apaan sih, Papa? Alvin akhirnya menanyakan siapa pria yang membantu Aurel, namun dalam hatinya juga ada rasa bersalah atas ketidakmampuannya untuk menjaga hubungan dengan putrinya. Buat apa? Pak nyari uang 50 juta. Aurel belum perlu memaksakan diri untuk memaafkan. Dalam interaksi Aurel dengan Okan, terlihat ada harapan dan kebangkitan. Okan memberikan dorongan kepada Aurel untuk tidak merasa terpaksa memaafkan ayahnya sebelum ia merasa siap. Lu malah keinget terus luka yang menggores hati lu. Malah Ia memperingatkan bahwa memaksa diri untuk memaafkan hanya akan memperburuk luka yang ada. Dengan kehadiran Okan, Aurel merasa dibantu dan didukung dalam masa sulit ini, menegaskan pentingnya memiliki orang-orang yang peduli di sekelilingnya. Aurel yang sekaligus merasa bingung dengan hubungan yang rumit dengan Bella dan Alvin, mulai menyadari bahwa ia harus membuka diri untuk mengatasi rasa sakit yang dialaminya. Lalu di apartemen, Bella menghampiri omnya, yaitu Alvin, tetapi Alvin tidak mau lagi berurusan dengan Bella karena sudah kecewa atas kejadian ini. Namun Bella menjelaskan bahwa Aurel juga adalah seorang sugar baby dan telah diberikan tas mewah. Kita pasti butuh space buat mikir. Udah terserah. Namun Om Alvin sudah muak sekali dengan perkataan Bella karena sudah percaya pada anaknya Aurel bahwa Aurel tidak diapa-apain sama omnya. Akhirnya Om Alvin meminta untuk putus saja dan Alvin meninggalkan Bella untuk pergi ke apartemennya. Lalu Bella tidak bisa lagi ke apartemennya dan akhirnya Om Alvin menyuruh security untuk mengusir Bella. Kebersamaan dengan Okan dan dukungannya memberikan Aurel ruang untuk melakukan penyembuhan emosional. Aurel mulai menyadari ada seseorang yang tulus menyayanginya. Aurel akhirnya menemukan ketenangan saat menyadari ada cinta yang tulus dari Okan. Momen ini memberi Aurel kekuatan untuk memperbaiki hidupnya dan melepaskan ikatan emosional yang mengikatnya. kan ada pengalaman dan pelajaran yang kita dapat. Memajang foto-foto lama bersamanya dan Okan adalah simbol dari awal baru dan mengingatkan betapa pentingnya menemukan orang yang mendukung secara emosional. Aurel menemukan dukungan emosional dalam diri Derry yang berjanji untuk mendengarkan cerita dan perasaannya saat mereka bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa Aurel berada di jalur yang lebih baik dengan memiliki orang yang tulus mencintainya. Lalu di sisi lain, Okan yang sedang di rumahnya ingin ngobrol dengan papahnya. Nah, ternyata Okan sekarang sudah merestui bahwa papanya silakan untuk mendekati cewek lain untuk mencari pasangan hidupnya. Namun, kata Okan, hanya pesan satu saja, jangan sampai dengan cewek yang namanya Windy. Karena Windy itu biasanya suka ngada-ngada bicaranya yang enggak-enggak. Namun setelah itu, Derry menanyakan memangnya Windy itu pernah bicara apa. Lalu kata Okan, Windy melihat bahwa Om Derry itu pernah jalan dengan cewek yang seumuran dia. Dan kata Okan lebih setuju dengan Pinkan karena ibu Pinkan itu lebih baik. Dan setelah itu Derry menerima telepon dari Alvin. Ternyata Alvin mau ngajak Derry untuk minum ke bar. Dan akhirnya Derry menyusul setelah makan malam. Setelah tiba di bar, Alvin ngobrol dengan Derry. Mereka mengungkapkan bahwa Alvin itu sedang hancur-hancurnya hidupnya itu dan sudah tidak ada jalan lagi. Alvin yang pengen memperbaiki hidupnya, bahwa keluarga itu sangat penting dan ingin memperbaiki kedekatan dengan anaknya dan dia sangat menyesal sekali atas perbuatannya. Lalu Derry menyarankan bahwa Alvin harus meninggalkan sugar baby-nya dan untuk kembali lagi ke keluarga karena apapun yang paling penting itu adalah keluarga. Lo punya sugar baby?
Alpin menanyakan kepada Derry apakah sudah ada cewek yang serius. Lalu Derry mengungkapkan bahwa dia sudah direstui sama anaknya. Pokoknya kalau orangnya baik, jalanin aja. Mendengar hal itu, akhirnya Alpin pun menyarankan kepada Derry kalau udah ada cewek yang baik, tinggal jalani aja. Namun, Derry pun pergi pamit untuk meninggalkan Alpin. Dan Alpin tidak mau dulu pergi dan akhirnya Derry pun duluan pergi. Dan setelah dari bar, akhirnya Derry menelpon kepada Pinkan dan mengajak ketemuan lagi. Lalu Pinkan pun menyetujuinya ketemu di bar atau di racikan kopi di tempat yang biasa. Gimana kalau kita Kopi yang kemarin? boleh? Di sisi lain, Aurel pun juga menelpon kepada Derry dan mengucapkan terima kasih atas nasihatnya Om Derry yang menyarankan agar Aurel untuk membuka hati dan mencari lagi lelaki yang benar-benar cintanya tulus kepada Aurel. Namun Aurel juga mengajak untuk ketemuan dan mau ngobrol bareng dengan Om Derry sebagai ucapan terima kasih dan ketemuan yang terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Aurel melihat mobil Bella yang ternyata sedang mengawasi dan ingin membuktikan kepada Alpin bahwa Aurel memiliki sugar daddy. Ketika Aurel meninggalkan kosnya, ia menyadari bahwa Bella mengawasinya merasa terancam. Aurel segera menelpon Derry untuk menunda pertemuan mereka. Iya, halo? Om jangan kesini ya. Pokoknya jangan kesini. Ia juga menghubungi ayahnya meminta agar Bella tidak lagi mengikutinya dan menghentikan permainan yang berbahaya. Wah, Bilangin cewek kesayangan papa jangan. Lalu Alpin pun menelepon Bella dan mengajak ketemunya langsung di tempat tersebut. Akhirnya Bella pun langsung datang ke tempat tersebut dan langsung memeluk Alpin karena saking sayangnya dan kangennya kepada Om Alpin. Kamu nggak mau aku peluk? Alpin langsung meminta Bella untuk menyerahkan kunci mobil dan meninggalkan apartemennya. Alpin berhadapan langsung dengan Bella dan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi. Ia mencabut semua fasilitas yang diberikan kepada Bella. Saya mau kamu keluar dari apartemen kamu. Memberikan waktu untuk mengemasi barang-barangnya dan melarangnya untuk mengganggu Aurel lebih lanjut. Om. Saat di kampus, Pinkan diajak untuk rapat bersama di universitas, yaitu untuk membahas soal kejadian viral yang kemarin Bella yang menjadi sugar baby. Apakah Bella itu akan dikeluarkan atau tidak dari kampusnya? Saat di kampus, Aurel dan teman-temannya sedang ngegosipin Bella bahwa Bella itu akan segera di-DO dari kampusnya. Lalu ternyata Aurel tiba-tiba jadi merasa kasihan. Gue jadi kasihan ya. Ya apaan sih Aurel? Orang kayak gitu. Dan akhirnya Bella mendapatkan surat dari kampus pernyataan bahwa dirinya di-DO dari kampus. Lalu Bella mengungkapkan amarahnya, sangat marah sekali dan sangat kecewa sekali akibat perbuatan dirinya sehingga di-DO dari kampus. Saat di kampus, ternyata Aurel tiba-tiba ada pesan dari papahnya dan papahnya ingin mengajak Aurel untuk bertemu dan mengobrol banyak sekali yang mau diceritakan kepada Aurel. Namun di sisi lain Derry pun juga sedang ngopi bareng dengan kekasihnya yaitu Pinkan di tempat yang sama, yaitu di tempat pertama kalinya dia ngopi bareng. Meskipun Aurel menginginkan makanan favorit Okan saat makan siang, ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Bella. Aurel merasa Bella telah mengambil jalan yang salah dan Okan berusaha menjelaskan bahwa tindakan Bella mungkin adalah akibat dari karma dari perbuatannya. tapi gue tuh bener-bener gak ngerti aja gitu, hanya karena uang. Aurel menjelaskan bahwa Bella melakukan itu karena tidak ingin kehilangan gaya hidup mewah. Dalam diskusi mengenai pilihan hidup Bella menjadi sugar baby, Aurel mencoba memberi perspektif lain bahwa beberapa perempuan mungkin terpaksa memilih jalan tersebut akibat situasi sulit, meskipun Okan tetap menolak untuk memaklumi pilihan itu. Di akhir episode, Bella mengejutkan Alpin dengan berita bahwa mereka akan segera memiliki anak yang berpotensi memicu konflik dan memperumit situasi yang sudah rumit antara mereka. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Kita lanjutkan di episode berikutnya.